Untuk pembuatan project awal ini lumayan cukup makan waktu yang memang software portal ini dia main kita lihat dulu ya yang dia sudah seperti ini. Kalau sudah teman-teman kita buat project baru ya. Jadi buat project barunya gimana Pak? Jadi di sini ada keterangan create new project, itu diklik saja. Misalkan di sini saya kasih nama project ini Sobai. Tinggal di desktop aja. Jadi kalau misalnya nanti mau nyari filenya tuh di sini ya. Di desktop dulu. Autornya dikasih nama misalkan yang buat project saya sendiri Rian, yang komentarnya misalnya dikasih autor itu nama di situ gitu. Maksudnya teman-teman kita bisa buat ngeceknya ya. Jadi di sini ada tombol create, diklik saja. Kita lanjutkan ya. Nah, setelah selesai membuat keterangan project tadi, teman-teman sekalian kita bisa pilih konfigurasi device dulu. Jadi urutannya bagaimana? Urutannya yang pertama buat project, kemudian deklarasi device-nya dulu. Device itu maksudnya kita pilih instalasinya, kemudian kita tambahkan modul yang kita gunakan. Kemudian setelah itu selesai baru kita pengalamatan atau ngasih labeling. Seperti ini kemudian ya, dia ngasih nama stop lampu, itu nanti masuk ke alamat apa saja. Terus setelah selesai itu, kita bisa lanjut ke pemrograman method diagram dan file kita simulasikan. Pertama kita configure yang dua ya, dua kita configure file. Pilih add new device. Kalau sudah device, mungkin nama device-nya ya, misalkan PLC satu. Yang pilih Simatic S700. Terus sebelum itu, untuk multi dimensi itu ada jenis ya yang utama ya. 7200 ini yang tipe belum mesin alat kecil itu kita menggunakan S7. Terus ini salah ini yang tipe modular itu di 1500 yang paling mahal ya. Dia memiliki fasilitas yang cukup lengkap ya, dan bisa kita buat sistem distribusi atau DCS dengan menggunakan ini adalah S7300. Jadi ini tipe yang lama juga sudah ada di ya. Dan S7400 ini yang bersama kayak S400, cuman S7400 ini lebih slim atau lebih ramping gitu ya, jadi tidak memakan banyak space. Yang ada di lab apa saja Pak? Yang ada di lab, alhamdulillah kemarin kita sudah kedatangan ini ya, yang S7200, kemudian ada juga yang modular, yang lama kita ada S7300, dan yang terhubung secara wireless yang di lab sebelum itu yang ada 3 device. Nah, kemudian teman-teman untuk tipenya apa Pak? Kita lihat di modul saja. Ada CPU 3152DT
dengan nomor seri yang bagian tengahnya ini 2A14. Itu sesuaikan aja listrik yang 3152 DP dengan nomor seri 2A14. Terus 152 DP listrik yang 2A14. Bisa betul. Skillnya harus dispesifikkan dulu mau kalian yang mana. Nah, jadi itu tipe itu cuma nomor serinya. Terus ini pilih mesinnya yang di ini memang klik keluar ya. Jadi inilah untuk dia versi yang lama ya. Jadi dia punya work memory atau flash memory sampai 256 KB. Dia dengan yang saya tuliskan kemarin ya, karena 52 KB itu macam ini ya, solid itu memang seperti itu. Betul untuk Siemens ini dia cukup berani ngasih 256 KB. Kemudian prosesnya itu pasti lebih cepat. Nah, di sini dijelaskan juga dia bisa mengeksekusi sebuah instruksi dengan waktu hanya 0,05 milisekund, bukan second ya, milisekund. Yang ini komunikasinya dia sudah support MPI plus DP. Jadi teman-teman mungkin yang belum tahu masalah MPI itu sama kayak kabel USB to serial. Itu USB to serial baku. Ya kayak yang masuk ke PC kalian atau laptop kalian. Serialnya yang RS232 ini yang koneksi dengan PC. Serialnya tipikalnya kayak VGA-nya proyektor LCD ya, yang sama. Cuman itu tujuannya, yang ini tujuannya kalian siap aja kabel bootloader seperti itu. Cuman istilahnya untuk kabel USB to serialnya Siemens itu kabel MPI. Kalian cari USB to serial biasa, kalian koneksikan ke PLC-nya ini nggak akan bisa. Karena dia punya kabel sendiri. Begini, dia punya kabel serialnya sendiri. Teman-teman, kalau sudah nomor versinya sudah di bawah ini itu ada tombol F, diklik saja, bukan diklik tombol ini lagi ya. Sama ya prosesnya teman-teman, ditunggu dulu. Tapi nanti kalau sudah keluar window apa namanya konfigurasi, silakan mas kalau ada pertanyaan. Untuk uploadnya itu ada drivernya apa enggak Pak ya? Soalnya misalnya kayak gini, untuk upload yang pakai S-Link itu kan ada drivernya sendiri Pak ya. Nah itu apa ya? Drivernya juga ya Pak? Drivernya sudah include mas. Jadi kalau sudah yang tadi, yang WinCC tadi itu sudah include driver. Jadi nggak usah khawatir drivernya tadi. Iya Pak, terima kasih Pak. Sama. Lanjut ya teman-teman. Ini sudah keluar istilahnya project view ya. Kalau tadi kan portal view, di kesempatan TIA portal kan dia bisa konfigurasi untuk level mulai dari PLC, station. Jadi kalau kita sudah masuk project view seperti ini, ya sudah kita fokus untuk pengiriman PLC-nya. Tapi sebelum ke situ, kita urutkan dulu modulnya. Urutannya gimana? Ini yang pertama harus ada power supply PS3072 ampere ya, dengan nomor seri 1BA01. Nanti di sebelah kanan ini ada ini ya, berkatalog penuh berkatalog, kemudian power supply 072 ampere di 1BA01. Bisa diklik 2 kali atau teman-teman diklik kiri yang lama kemudian ditarik.
ini sih ya, lebih smooth yang ini kalau pakai software TAE ya seperti ini, jadi tinggal klik aja untuk konfigurasi. Ini animasinya, ini yang bikin cukup berat ya animasinya ini. Terus selanjutnya horizontal split, jadi minimal harus ada 2 divisi. Jadi sama seperti ini bisa saja. Namun ya nggak ada koneksi ke sensor motornya, ya buat apa? Dia harus ditambahkan modulnya dulu. Modulnya itu ada DI ya, ini identik ya, 10 sama 5, itu DI 16 DC. Ini seri yang tengahnya ini 1B0. Nanti DI 16 kali 24 volt DC, itu yang 1B02. Ini sama teman-teman dipakai aja. Itu di slot nomor 2 ya, 2 modul ya. Di topologi visual. Slot nomor 3 kenapa kok dikosongi ya, karena memang sudah default ya, defaultnya kalau time saya ya default, jadi bisa diisi ya di bingung ya, karena memang slot nomor ini slot jadi 16 kali 24 volt DC itu BA02 2 unit. Kemudian selanjutnya 2 modul DO ya, 16 kali relay 230 AC. Nah, nomor seri bagian tengahnya 1 HH01 DO 16 kali relay 120/230. Ini hanya ada 1 seri aja. AC ya kebetulan ya 1 HH01. Jadi ini aja. Wah, ini teman-teman, ini adalah konfigurasi lengkap untuk PLC Siemens 7300 yang tersedia di laboratorium otomatis. Kalian kalau sudah konfigurasi seperti ini, nggak usah. Ini kalau buat project lagi, nggak usah kalian deklarasi ulang dari sini, tinggal copy paste project yang kalian buat ini, nanti tinggal modifikasi programnya aja. Itu konfigurasi yang itu di awal, satu kali aja, harus bulan kalian ini, dia akan makan waktu. Nah, seperti ini teman-teman, urutannya CPU, 2DI, 2DO sudah. Ini kita lanjutkan teman-teman. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya apa Pak? Kalau sudah konfigurasi atau deklarasi modul ya, kita buat pengalamannya. Cara ngasih alamat di mana? Misalkan di modul D yang pertama ini ya, di clipboard. Nanti ngasih alamatnya teman-teman, itu di bagian bawah ini ada IO.c. IO.c diklik, ini sudah lengkap. Jadi sebenarnya untuk addressing ini nggak usah kalian hafalkan ya. Kemarin kan kalau saya sudah jelaskan mulainya dari I0.0 sampai I1.7. Terus pindah modul, kelipatan 2 word, nanti dikosongin dulu, baru I4.0. Ini itu nggak usah dihafalkan karena memang ini sudah template sama otomatis. Teman-teman yang ini sih, jangan belinya. Yang pertama kita kasih sama persis seperti rangkaian yang kemarin saya buatkan. Demonya ya, ini sama ya, kalau DI-nya sudah stop, kita geser ke DO, klik 2 kali juga, lari ke menu IO text, kasih nama yang pertama ini lampu. Nah, ini aja dulu. Ya. Ini untuk text-nya ada 2 yang ini ya, stop, yang DO, kita hanya pakai ke lampu saja. Oke, labeling sudah. Labeling sudah ya teman-teman ya. Labeling sudah, kita lanjutkan ke pemrograman.
Ini pemrograman bisa dilakukan di mana? Dan sekarang kalian lihat di menu-menu sebelah kiri ini, itu kan ada program blok. Blok ini di pilih yang main OB1. OB1 ini diklik dua kali. Ini adalah window di mana kita bisa naruh pemrograman di sini. Ini seperti kontaktor normally open, normally close, itu bisa dilihat di atas bagian ini ya. NO, FNC, oil, C, kesimpulan terbuka, sama itu buat rangkaian yang persis ya. Jadi kita buat rangkaian seperti ini. NO-nya dulu diklik, nanti akan nol otomatis di sini ya teman-teman. Nah, ini sudah lah. Tapi masih error. Pak, errornya kenapa? Kan belum dikasih. Karena kita tadi kan sudah masih pemelaan, jadinya programnya harus dilakukan lebih mudah ya. Ini tinggal aja di sini. Ini akan muncul dua opsi, mau tombol start atau tombol stop. Tinggal klik aja. Enter. Selanjutnya, untuk oil ya, oil ini nama lampu ya, keluar otomatis lampu itu tinggal buat jadi sebelum ini kursornya kita klik di sebelum ya, kita buka percabangan di sini ada open range, bentuknya seperti simbol enter kebalik, klik ini kita taruh normally open, ini lampu, ini kita tutup percabangannya kan dia masih terbuka ya, boleh dia harus ditutup. Ini adalah rangkaian yang saya tuliskan di papan tulis kemarin, stop lampu di holding pakai kontak. Rangkaian seperti ini itu namanya adalah holding, interlock ya, atau holding gitu ya, mengunci gitu ya, nama semua ya. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Ini saya asumsikan bahwa programnya sudah selesai. Jadi kita bisa simulasikan terlebih dahulu. Caranya simulasi gimana Pak? Kalian lari ke atas ini, icon start simulation ya. Simulationnya diklik. Starting simulation will disable all online. Ini bisa. Tunggu, lalu keluar virtual simulator seperti yang di bawah ini. Nah, di sini kan ada PLCC. Jadi ini adalah tampilan virtual simulator PLC-nya. Jadi kalau nggak ada PLC-nya pun tetap kita bisa belajar. Posisi yang pertama dia stop. Kita harus ubah modenya ke run program, terus mendownload flash-nya ke dalam PC. Ubah ke run program. Program sampai indikatornya warna hijaunya di sini sudah ada tersedia semua. Nah, berubah ya. Tadi kan merah ya. Sekarang sudah berubah menjadi hijau. Nah, kalau virtual simulatornya sudah seperti ini, berarti kita sudah siap mendownload programnya ke PLC simulatornya. Caranya gimana Pak? Nah, ini sudah muncul window selanjutnya, ini adalah untuk gini ya, si softwarenya ini dia bisa mencari komunikasi apa saja yang berhubung ke PC kalian. Jadi katakanlah misalkan kalian punya USB gitu ya, dan kalian masukkan downloadernya tadi, misalkan ada 10 PLC yang terkoneksi ke hub serialnya tadi, itu nanti bisa muncul semua di sini. Jadi kalian bisa milih readermu ini mau di-download ke PLC yang mana gitu. Jadi enaknya di sini gitu. Jadi kalau kita mau berjaringan PLC yang besar itu sangat memungkinkan sekali dan sangat mudah sekali.
Yang pertama kita pilih interface-nya dulu. Di interface-nya MPI ya. Oke. Kita memilih MPI, si sumber TI portal ini sudah bisa. Tapi yang dia di sini kita phishing. Pastikan lagi search ya. Ya mas, sambil nunggu ini tanya. Kalau mau tanya, masuknya yang extended download tadi gimana ya Pak pencetnya? Ya muncul sendiri mas setelah klik simulatornya. Oke, untuk extended download ini dia akan muncul bersamaan dengan ketika pertama kali teman-teman ngeklik ini ya, tadi ya, simulation tadi ya. Simulation tadi kan yang muncul ini dulu. Nah, kalau sudah, itu bisa tarik di sini. Dia akan muncul di sini muncul. Ini kita pilih sini, bisa pilih versi mana yang tersedia. Di sini ada accessible device, pilih MPI dengan alamat 2. Kita pilih download. Tapi kalau tidak muncul gimana Pak? Nah, ini kita proses downloadnya dulu ya. Nah, sebenarnya ini hanya untuk mendownload saja ya. Intinya window untuk mendownload. Kalau sedang pastikan ini biru semua. Kalau biru itu tidak masalah, jadi kita bisa pilih load. Untuk mengetahui ini sudah berhasil atau belum, di bawah ini ada loading completed, errornya 0, warningnya 0. Ini kalau misalkan videonya tidak otomatis muncul, itu bisa dilihat di sini mas. Ini ada accessible device, itu diklik dulu. Misalnya nggak muncul ya, ini yang depan. Keluar kan. Jadi kalau misalkan yang muncul video yang ditunjukkan, teman-teman bisa klik ini. Ini klik show untuk mendownload ke PLC-nya itu pakai ikon yang di atas ini. Ini kan ada menu download di sini. Bawah ini. Itu untuk download. Jadi setiap kali ada perubahan teman-teman klik terus. Nanti kalau kayak yang tadi ya, jadi download. Teman-teman merubah programnya, Pak, saya tambahin timer, saya tambahin counter, saya tambahin compare. Setiap kali merubah, teman-teman harus download dulu supaya bisa disimulasikan. Iya, bikin sampai selesai. Ini case-nya berarti proses download-nya sudah selesai. Selanjutnya apa Pak? Selanjutnya adalah kita mau monitor, kita mau simulasi apakah sudah sesuai atau belum. Tanya simulasi gimana? Di sini ada tombol kacamata ya. Klik. Nanti ini line yang sebelah kiri warnanya hijau. Line yang sebelah kiri warnanya hijau. Ini sudah hijau teman. Artinya kita bisa proses downloadnya ya. Simulasi. Ini bisa mulai proses simulasinya. Tadi sudah download, sekarang simulasi. Simulasinya gimana? Misalnya kita mau merubah kontaktornya ini yang tadinya NO jadi NC. Dan kembali ke virtual simulatornya teman. Kita bisa modify stop-stopnya dari sini. Ini saya close dulu aja untuk yang bagian dalamnya. Teman-teman bisa memasukkan
memori yang mau dimodifikasi ya, bikin insert variable. Nah, ini ya, ini sesuai I0 itu maksudnya I0. Kemarin kan saya bilang satu wordnya Simon itu kan ada 8 bit, mulai dari 0.0, 0.1, 0.2 sampai 0.7 word. Jadi saya sebutkan lagi untuk output variable. V-nya bukan V0, V-nya berapa? 8 gitu. Jadi 0-nya saya kasih. Ini sudah siap disimulasi. Teman-teman tinggal cek yang bagian bit ke 0 ini. Ini bit on, maka aktif. Mau aktif, entah formulanya itu aktif. Dan kemudian dia harus sama dari bawah. Jadi walaupun 0-nya ini saya uncek, ya tekan lagi. Ya push button itu saya lepas ya, dia tetap dapat arus dari bawah sehingga lampunya tetap aktif. Kalau mematikan gimana? Ya, ini bit yang selanjutnya. Iya, lupa dikembalikan ya. Ini ditekan, holding, ini ditekan, ini ditekan dia di pas holding, kemudian di pas holding, mati. Itu cara simulasinya. Ya. Kalau belum sesuai di offline kan lagi, kacamatanya ditekan lagi, kita modifikasi programnya lagi, ya. Offline-kan dulu, modifikasi programnya, sudah dimodifikasi, di-download lagi teman-teman, itu disimulasikan. Jadi langkahnya seperti itu untuk memastikan bahwa program yang kita buat itu sudah sesuai dengan SOP-nya. Di simulasi ada pertanyaan, silakan. Untuk ngatur access device tadi gimana, Pak? Access device, maksudnya? Flexible device itu, Pak. Jadi ini loh, kita jelaskan ini keluar sudah ini berarti no klik keluar ya. Ini ya mas ya, Di saya nggak ada MPI-nya, Pak. hanya belum ada. Ini SIM-mu keluar belum, SIM-nya udah keluar belum? Seperti itu case-nya, biasanya LCC-mu belum terinstall mas, belum keluar MPI. Ini dulu instalasinya lengkap teman-teman. Nanti yang kita harus diinstal dulu Pak ya, nanti setelah itu MPI-nya tutup. Yang WIS 1 teman-teman bisa simulasi nanti. Misalkan ini ya, kasih contoh ya. Kan ada web yang harus dibeli. Misalkan teman-teman install install di SIM ini, bisa disimulasikan resikonya. Misalkan teman-teman install 3 ini, tapi lupa install EKB, EKB kan install, teman-teman nanti pada device tadi itu nggak bisa di-add, bisa lanjut ke konfigurasi. Ini simulasinya dulu. Jadi yang mungkin masih agak kendala. Nah, ini namanya akan saya share di grup. Tapi kalau instalasinya sudah boleh ikut. Iya. Ini teman-teman, saya lanjutkan. Jadi supaya sama dengan kelas yang lain ya, kelas A, B, dan C. Untuk selanjutnya adalah penggunaan instruksi. Kalau ini kan hanya NO, NC, sama coil. Sementara kalau di PLC itu kan
namanya instruksi kan pasti banyak kita butuhkan dengan macam permasalahan gitu. Di sebelah kanan itu ada instruksi ini ya. Ini lihat basic instruction saja itu adalah sebenarnya coding. Itu semua adalah kumpulan instruksi yang bisa kalian manfaatkan. Malah timer. Jadi kalau misalnya ada aplikasi yang membutuhkan delay timer gitu ya, kayak slide, terus kemudian ada mesin-mesin sortir yang membutuhkan delay gitu, kita bisa pakai fungsi timer. Jadi kalau untuk hitung botol yang lewat, kita bisa pakai kontrol. Kalau kita mau membandingkan nilai, jika nilainya lebih dari sekian, maka seperti ini, itu bisa pakai kompak. Jadi semuanya sudah tersedia di sini. Teman-teman bisa nyoba langsung itu bisa. Sekarang yang saya kasih contoh adalah yang time operation. Nah, supaya kalian tidak bingung nanti ketika setelah ETS dengan versi yang Omron, di Omron itu typical timernya dia itu on delay timer, on delay. Ya, on delay itu maksudnya gimana? Jadi ketika instruksinya itu dia arus gitu ya, arusnya continue, dia akan berjalan ya, mulai menghitung di angka yang sampai kita setting 5 detik. Dia akan turun 5, 4, 3, 2, 1. Sudah selesai, value-nya sudah turun sampai sama dengan 0, maka dia akan mengaktifkan coil. Kita bisa mengaktifkan coil dari hasil timer yang sudah mencapai value-nya tadi. Jadi yang tipicalnya yang sama dengan Omron itu dia timer ODT kalau di Siemens ini SODT. Nah, juga yang off delay. Nah, off delay itu dia lebih cenderung ke misalkan gunakan arus dulu. Di instruksi timernya arus dulu. Lalu ketika arusnya hilang, dia mulai kebalikannya ya. Ini uniknya. Yang pulsa teman-teman. Pulsa itu enaknya kita harus ngasih sinyal arus yang kontinu. Ini kok pulsa sekali dia sudah mau jalan. Terus kontinu arus terus. Ini sama dengan tipikalnya untuk saya tambahkan aja progression. Seperti bulan ini teman-teman bisa ODT ini. ODT nomor sampai untuk di masuk dengan web. Merah itu minta dikonfigurasi. Kemudian terus nanti nama timernya misalkan T0. Nanti kalau ada timer lagi T1, T2 dan seterusnya. Terus nama T0. Sementara untuk TP di sini itu adalah nomor kalinya. Nah, teman-teman, saya pengen 5 detik. Nah, deklarasi 5 detik gimana? Ada usernya dulu, S5T, terus S. Jadi untuk mendeklarasikan 5 second, itu harus didahului dengan S5T, Pak. Itu waktunya berapa? 5 second. Kalau pengen millisecond, Pak, bisa misalnya 100 ms gitu. Berarti 100 millisecond sekali ya. Buat 5 second. Untuk ya teman-teman, jadi nanti ketika lampunya aktif holding ya, arusnya akan mengalir ke timer, dan ketika dia mengenai instruksi ini, dia berarti mulai menghitung 5, 4, 3, 2, 1. Yang pentingnya arusnya tertahan di kolom S ini, dia akan keluar di kolom V. Jadi untuk kolom V-nya ini perlu kita kasih coil juga. Tujuannya apa? Nah ini tujuannya apa dulu? Misalkan saya pengen ketika start ditekan, itu lampunya nyala selama 5 detik. Jadi setelah 5 detik, maka lampunya mati. Ini gimana? Ya, fungsinya kan hampir sama seperti stop ini. Di coil keluaran timer ini kita pakai untuk mutus arus. Tapi masalahnya alamatnya apa, Pak? Alamatnya ini bisa saja diisi alamat output, misalkan V gitu ya. V bukan di V dua yang belum. Tapi cara seperti itu, dan fungsinya hanya untuk membantu memutus arus, jadi ibaratnya itu mubazir gitu ya. Jadi ya emang kata orang Jawa ya, alamat outputnya hanya dipakai untuk memutuskan. Jadi ada alamat tersendiri untuk kasus seperti ini, namanya adalah alamat M. Misalkan M0.0.
ini adalah alamat bantu teman-teman. M0.0 ini kita pakai untuk alamat koni dan sekaligus fungsinya sama seperti stop ya, untuk memutus arus, berarti kita kasih normalitus. Lalu dia M0.0. Ini ya, M0.0 dan selesai. Nah, ini kan kita modifikasi program. Jadi saya bilang setiap modifikasi program harus dibenar kembali. Downloadnya gimana Pak? Menu kursor bawah ini ya. Nah, yang kita download. Alright, incompleted, itu bisa lanjutkan ke monitoring ya. Setelah tadi diklik. Selesai teman-teman. Di sininya ini ya. Jadi ini kita coba simulasikan. Lampunya aktif, nomornya aktif 3, 2, 1, maka dia keputus. Ini sesuai ya. Aktifkan maka lampu berjalan selama 5 detik. Aktifkan holding ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, 5. Ulangi lagi ya. Kita ditekan 5, 4, 3, 2, 1. Misalnya di tengah jalan, ketika timernya jalan, kita stop. Itu langsung mati ya. Itu mati, dan sebenarnya ini karena dia on delay, dia akan langsung reset ke 5 detik lagi. Jadi tipikalnya on delay seperti itu. Ya, ketika terus dia auto reset kembali ke 5 detik. Ini adalah salah satu contoh penggunaan timer yang memang cukup banyak ya aplikasinya ya. Jadi hanya untuk ini. Jadi bisa saja menggunakan 3 sampai 5 timer. Pertanyaan penggunaan timer teman-teman? Jangan kalau ada pertanyaan. Cukup jelas ya untuk timer ini ya. Ini kan gitu ya. Nanti akan saya shoot teman-teman yang masih bermasalah seperti networknya, kemudian masih API-nya yang belum dulu ketika software sudah diinstal dan lisensi untuk memenuhi kalian sudah paham atau belum ya, ini aja ya. Jadi saya kasih contoh soal, nanti boleh dikerjakan sama kelompok. Kemarin kan sudah di kelompok. Silakan berdiskusi nanti untuk menyelesaikan permasalahan ini secara efektif dan efisien. Efisiennya gimana Pak? Ya minimalis mungkin ya. Jadi kalau misalnya buat rangkaian itu nggak terlalu panjang, prosesor yang digunakan itu tepat. Ya seperti ini teman-teman. Tombol sampai di kolom chat ini. I0 kemudian ada top I0 1, kemudian ada merah, 0 yang kuning, sorry, I 8 titik. Sorry, ralat I 8 titik. Kuning I 8 titik. Hijau I 8 titik 2. SOP-nya mana Pak? Nah, SOP-nya
tadi tekan holding dulu ya. Tekan holding, dia merah aktif selama 5 detik, disusul hijau selama 4 detik, lalu kuning selama 3 detik. Kemudian kembali lagi selama sistem hanya akan berhenti di SOP saya tuliskan. Silakan nanti didiskusikan dengan kelompoknya ya. Tekan holding, tekan tadi ya, tekan holding. Dia merah dulu, nanti selama 5 detik. Dan kalau 5 detik sudah selesai, maka merahnya mati, kemudian selanjutnya hijau yang nyala. Nyalanya 4 detik. Ya. Sorry saya tipu tadi. Detik ya. Ini kuning selama 3 detik. Kalau hijaunya sudah, hijau kuning selama 3 detik. Kemudian kembali lagi ke lampu merah. Di looping dia. Merah, hijau, kuning, balik. Hijau, kuning, balik. Kuning, balik. Itu terus. Nah, break ya. Sis ya. Nah, hanya akan berhenti ketika stopnya ditekan. Jadi stop ini berfungsi untuk memutus arus dari holding yang kalian gunakan. Itu silakan kalian buat versinya ya. Boleh lebih dari satu network, boleh. Jika satu network saja. Dan kreativitas kalian, jadi silakan didiskusikan bagaimana pekerjaan yang paling efektif untuk kasus ini. Ini mungkin akan saya ambil sampling kelompok itu ya, bagaimana penyelesaiannya. Nanti kita akan mengikuti bersama di minggu depan. Gitu teman-teman untuk tugasnya. Pertanyaan untuk tugas, saya rasa jelas ya. 2 input, 3 output. Di yang tadi kan sudah ada stop. Kemudian tinggal modifikasi untuk yang lampu tadi jadi merah, kemudian tambah kuning sama hijau. Itu untuk pengalamannya. Nah, untuk pemrogramannya sesuai SOP-nya. Di merah, hijau, kuning, balik merah. Yang hijau, kuning, balik merah. Hanya nanti ketika itu ya, challenge-nya ya. Diselesaikan, didiskusikan, dikerjakan bersama. Saya pengen ngerjakan sendiri, monggo, tidak ada masalah. Kerjaan sendiri boleh. Ya nanti akan mungkin sama pekerjaan milik teman-temannya yang satu kelompok. Supaya nanti ada masukan satu sama lain ya. Kasih masukan. Ini biasanya kan engkel-engkelan dulu ya. Gimana yang paling bisa disajikan untuk gitu. Jadi teman-teman, untuk LMS jangan lupa dikerjakan kuisnya ya. Untuk daily session. Di minggu depan kita akan bahas ini seperti kasus ini. Jadi seperti itu ya polanya ya. Di kasus dulu, yang saya tambahkan instruksi lagi dan instruksi di mungkin sampai kumpul kasus itu ya di kasus. Jadi setelah kalian bisa di kasus. Pertanyaan mungkin seperti itu dulu ya untuk materi hari ini. Ya saya harap dicoba ya teman-teman ya, walaupun kendalanya apa silahkan disampaikan di grup saja kalau ada kendala instalasi dan sebagainya. Nanti akan bantu support ya gimana lagi. Untuk begini seperti itu dulu. Jangan lupa ya untuk mencoba mengerjakan ini ya, contoh aplikasi ini ya. Dengan semakin banyak kalian mencoba, kata orang kan gitu ya, semakin kalian nggak praktis ya bagaimana bisa itu namanya belajar itu nggak terus cukup ya, terus kita belajar terus, tapi salahnya kita itu harus mencoba. Semakin banyak mencoba, explore itu nanti akan menjawab rasa penasaran kalian dan akhirnya kalian akan punya pengalaman. Mulai nih timer kayak gini, kudunya kayak gini gitu.
Malah, ini bisa kata seperti itu, baru bisa kata seperti itu kalau itu. Jadi silakan di link ya soalnya tadi dikasih. Ini saya cek ya untuk semua ya ini ya. Apa 26 ya? Sebenarnya berapa sih 26 ya? 25. Oh, sebenarnya nggak masuk sih. Mas. Langsung saja. Langsung aja ya. Oh, minta tuan ya? Ini aja, Pak. Putri hadir, Audrey Budi Nuriman ada ya? Hadir, Pak. Hadir, Pak.